Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi arsalahu rabbuna rahmatan lil alamin. Fa'adda ar-risalah لكافة الناس أجمعين. وصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, dan terkhusus para alim ulama, asatidzah, seluruh unsur muslimin, tokoh masyarakat, tuan-puan sekalian, Pak Soni, Pak Sekda, mewakili Bapak Wali Kota, Ibu Kapolres, dan tentunya seluruh pengurus dari Diniyah Putri Dipayung Panjang ini, Ustazah Fauzia, Ustaz Faisal, dan mungkin ustaz-ustaz lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ada yang berdonasi tenda, karpet, sound system, semua perlengkapan. Tidak ada hal yang terbaik untuk membalas itu kecuali doa yang dimohonkan supaya Allah mengabulkan apa yang pernah Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan walaupun sekadar menunjukkan saja tempatnya, arahnya, maka ia akan mendapatkan hal yang sama, pahala yang serupa dengan orang yang menjalaninya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau sekarang saya bertugas untuk ceramah, menyampaikan tausiah, maka mudah-mudahan yang menghadirkan tendanya, karpetnya, yang datangnya, yang semua fasilitasnya, insya Allah mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, insya Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, saya datang ke Diniyah Putri ini sebetulnya pertama untuk belajar. Untuk belajar bagaimana orang-orang hebat pernah ditempa di tempat ini, sehingga lahir sosok sekali berbuya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ada Sultan Syahrir, ada tokoh-tokoh yang lain. Saya ingin tahu di mana tempatnya, di mana posisinya, di mana letaknya, di mana tinggalnya, di kanankah, kirikah, ataskah, bawahkah, seperti apa lingkungannya, sampai jadilah kemudian orang-orang hebat yang bukan hanya masyhur fid dunya tapi juga masyhur fis sama. Dikenal di dunia, disebut-sebut namanya di langit, dan tidak mudah untuk mendapati itu. Dan masya Allah, hari ini saya belajar banyak, baru saja datang, dan saya punya keyakinan insya Allah mulai Jumat ini, di sore ini, Padang Panjang akan melahirkan hamka-hamka baru di masa kini. Padang Panjang akan melahirkan Sultan Syahrir baru di masa kini. Padang Panjang akan melahirkan pejuang-pejuang putri baru di masa kini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak cukup kita mengenang kejayaan di masa lalu, tapi jadikan sebagai pembuka kemuliaan di masa depan. Dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu harakat penandanya fathah dalam Arabnya. Boleh saya berdiri? Sekira saya lebih nyaman berdiri ya. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh begini ya? Baik. Fi'il madhi itu Arabnya mansub, nasab. Harakatnya fathah. Dalam falsafah lughah, dalam ilmu bahasa, kenapa madhi itu harakatnya nasab, mansub, dan selalu fathah? Pertama, karena sesuatu yang nasab dalam bahasa Arab, nasaba yansibu nasban mansub, sesuatu yang telah tertancap dengan kokoh.
Fathah, sesuatu yang terbuka. Di madhi yang telah lalu itu sudah tertancap, gak bisa kita bawa lagi. Buya, hamka, sesuatu yang jaya di masa lalu. Tancapkan pedoman hidupnya, tancapkan prinsipnya, tancapkan ilmunya. Kita bawa di masa kini, dibuka kisah masa lalu untuk menjadikan pedoman di masa depan. Di madhi bukan sekedar dihadirkan sebagai kenangan. Jangan cuma jadi sebutan. Dari sini pernah ada Buya Hamka, di sini pernah ada Sultan Syahrir. Itu madhi, baru nasabnya, buka fathahnya. Dan dalam Al-Quran selalu kisah-kisah dibuka dengan fathah, ditujukan untuk orang-orang di masa depan. Quran surah ke-21 misalnya, ayat 83-84, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ketika Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam, harakat pembukanya bukan dhammah dan kasrah, tapi fathah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu, tidak wa ayyubi, tapi wa ayyuba. Walaupun orang mengatakan wawunya ataf kepada harakat sebelumnya, tapi lihat dalam ilmu bahasa, ayyuba kenapa menggunakan fathah? Salah satu kalimatnya kata Allah, fathah, dibuka. Saya buka kisah Ayub sekarang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau pelajari kisahnya, pelajari kesabarannya, pelajari doanya. Memang ini kisah sudah terjadi di masa lalu, tapi saya turunkan hikmahnya untuk orang-orang di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika Nabi Ayub diuji dengan sakit, kata medis tidak mungkin sembuh, kata klinis tidak ada obatnya, tapi Nabi Ayub melakukan amalan yang dengan amalan itu tiba-tiba Allah katakan fastajabna, kami jawab doanya. Apakah sampai di situ? Tidak. Lihat ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kisah ini saya buka untuk menjadi orang-orang pelajaran, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa depan, hamba-hamba yang soleh. Kalau ada yang diuji dengan penyakit bahkan sama dengan Ayub, saya akan sembuhkan kalau ia mau mengerjakan amalan-amalan seperti Ayub. Wa dzikra lil abidin. Kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, lihat ayat 87-nya, 88-nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Apakah hanya untuk Yunus? Fanajjainahu minal ghammi, selesai? Tidak. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang belajar dari kisah Yunus, kata Allah, orang bekerja, orang beramal, ada persaingan, kadang disingkirkan, kadang disungkurkan. Dulu dilempar ke dalam perut ikan paus, sekarang ada yang dilempar ke dalam lubang, dilempar ke sumur, dilempar tenggelam dalam jabatan, dilempar dari kekayaan. Apa yang dia lakukan? Lakukan amalan seperti Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan orang beriman yang melakukan amalan seperti orang-orang dulu. Hamka pernah jaya, Sultan Syahrir pernah luar biasa. Banyak tokoh lahir dari sini. Jangan hanya dibuka kisahnya, lihat bagaimana mereka beramal selama mudanya, bagaimana mereka mendalami Qur'annya, bagaimana tahajud di malam harinya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya. Itu yang harus kita keluarkan jika menginginkan tokoh-tokoh baru muncul di masa kini dengan semangat di masa yang lampau. Karena itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku, baik yang di dunia maupun yang di masyarakat Padang Panjang pada umumnya, kita keluarkan sedikit keterangan dari Al-Quran. Bagaimana keterangan ini bisa merubah keadaan kita di masa depan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siap insya Allah? Siap. Baik, siap insya Allah? Takbir. Baik, saya ingin berikan satu rahasia, tapi ini antara kita saja, jangan dibagi ya. Baik, banyak amalan yang pernah dikerjakan semasa Nabi SAW hidup, tapi ada satu amalan yang saat itu dikerjakan bisa merubah keadaan masyarakat, bahkan mengubah dunia, berperadaban, dan melahirkan pengetahuan yang sangat dahsyat. Karena tadi semangatnya luar biasa Ustaz Fauzia sampaikan, maka saya akan coba tarik satu amalan ini saja yang saya yakin dari sini Padang Panjang akan berubah dan menginspirasi dunia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi saya tambahkan, dari sini itu pernah lahir juga salah satu guru kami,
saya datang ke sini untuk menepati janji, sekaligus juga menunjukkan adab seorang murid kepada guru yang telah mengajar. Walaupun mungkin hanya 1 semester, tapi tetap beliau guru saya. Profesor Fauzan pernah mengajarkan saya ilmu balaghah sebelum saya berangkat ke Tripoli, Libya. Dan saya datang kemari salah satunya sebagai bagian dari doa kami untuk beliau. Mudah-mudahan pesantren ini insya Allah tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sepeninggal beliau, dan mudah-mudahan husnul khatimah dengan mendapatkan pahala yang mengalir untuk beliau insya Allah. Baik, amalan dimaksud Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Saya ulang, amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Banyak amalan disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan amal soleh. Dan ini kunci-kunci surga. Ingat, kunci surga bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya, selain punya iman, maka iman itu harus dirangkai dengan amal soleh. Karena itu semua pintu-pintu surga itu, yang bahkan 8 disebutkan, itu disandingkan dengan nama amalannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman dalam jiwanya, kemudian dia buktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal saleh. Jikalau orang punya iman itu, iman dia akan membimbing ia untuk mengerjakan amal saleh. Bukan masalah. Pejabat yang beriman, maka imannya akan mendorong dia untuk berbuat kebaikan, amal saleh. Pedagang yang beriman, maka imannya akan membimbing dia untuk mengerjakan amal saleh. Maka mustahil ada pedagang beriman bisa menipu. Mustahil ada pejabat beriman bisa korupsi. Mustahil ada santri beriman bisa mencontek. Karena ketika imannya itu hadir, maka iman akan memberikan dorongan pada jiwanya, kerjakan yang saleh. Silahkan cek Quran misalnya surah kedua ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua ayat 172. Ketika Allah menyebutkan kalimat umum tanpa iman, bahasanya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, kalau kamu hendak kerja, silakan kerja. Tempuh dengan cara yang halal untuk mendapatkan kebutuhan hidup, dan dari yang halal berikan yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Halal disebutkan, thayyib disebutkan. Tapi ketika mengkhitab, menyampaikan pada orang beriman, dibuang kalimat halalnya, dijamakkan thayyibnya. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang merasa punya iman, dipanggil dengan huruf ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Yaitu satu-satunya huruf nida panggilan yang memanggil orang dekat, orang menengah, orang jauh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang punya iman, baik kalian dekat denganku, menengah dariku, jauh dariku, sepanjang masih punya iman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, fungsinya taukid. Haknya tanbih untuk peringatan. Kata Allah, saya tegaskan, saya serius, saya peringatkan. Alladzina amanu, semua yang punya iman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalimat ini ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk kepada semua hal yang sifatnya luas. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kata Allah, sepanjang masih punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan bekerja, silakan cari makan. Orang beriman pun mesti kerja, cari makan. Tapi yang dahsyat, kalimat halalnya dibuang. Saat menyebut manusia, ya ayuhan nas, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Sifatnya umum untuk semuanya. Beriman, tak beriman, masih umum. Silahkan cari makan, halalnya disebutkan, halalan thayyiban. Tapi untuk orang beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa kalimat halalnya dibuang? Maka dijawab oleh para ulama, karena orang yang punya iman itu
imannya otomatis akan mengarahkan ia pada yang halal. Tidak perlu kalimat halal lagi. Kalau ada orang beriman masih mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Ada yang keliru dengan imannya. La yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang yang punya iman bisa mencuri, bisa korupsi, bisa nyogok, bisa mencontek, bisa bermaksiat. Saat bermaksiat itu masih ada iman dalam dirinya. Karena itu hadirin sekalian, kalimat pertama yang penting dihadirkan dalam diri kita, iman itu pasti akan membimbing pelakunya, pemiliknya, untuk mengerjakan banyak amal saleh. Kalau pasekdanya beriman, wali kotanya beriman, pejabatnya semua beriman, Masya Allah, mustahil tangannya akan menggerakkan kepada maksiat. Mustahil jemarinya, tangan yang biasa dipakai tahiyat, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, tangan orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Pak Sekda, ini ada proyek Pak, tolong ditandatangan. Lihat, maaf, ini ada kesalahan, perbaiki dulu. Tapi fee-nya besar Pak, ada 100 juta nih. Coba lihat, maaf, ini jari-jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat, tolong kembalikan. Masya Allah. Takbir. Tapi Pak Sekda, katanya kalau ditolak fee-nya nambah 1 miliar. Coba lihat, sebentar, saya istikharah dulu deh. Ada istikharah dalam berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang beriman, semuanya amal saleh. Karena itu semua pintu surga dibuka dengan amal saleh. Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa dalam Sahih Al-Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Ada di surga pintu surga. Di antaranya ada pintu namanya ar-rayyan. Ar-rayyan dikhususkan bagi orang-orang yang senang puasa. Ada pintu surga namanya babut tahajud, untuk orang yang senang tahajud. Ada pintu surga babus sedekah, untuk orang yang senang sedekah. Semuanya banyak, ada 8 pintu surga. Tapi saya ingin berikan pada Anda satu informasi. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, dia bukan hanya bisa merubah dunia, mengguncang peradaban, tapi juga bisa menjadikan pelakunya masuk surga dari semua pintu surga ini. Dan dikunjungi oleh semua malaikat. Bahkan kalimat Qur'annya, surah ke-13, ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jika Anda mampu mengerjakan amalan ini, maka malaikat akan mengunjungi Anda dari semua pintu-pintu surga yang ada. Datang malaikat A, datang malaikat B, datang malaikat C. Dan kalimat pertamanya, ia mengatakan, selamat, selamat. Anda telah sabar mengerjakan amalan itu saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat paling indah yang tidak pernah terasakan, tertatap, terdengar sebelumnya. Apa amalan itu? Secara cepat, amalan itu dimulai dengan mendekat dan mencintai Al-Quran. 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 Demi Allah saya katakan, silahkan perhatikan, saat Al-Quran diturunkan, masyarakat di sekitaran Nabi itu disebut dengan satu sifat yang sekarang masih dikenal. Kumpulan dari semua sifat-sifat buruk. Disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah, jahlun bodoh. Jahalatun berkumpul kebodohan. Jahiliyatun pakai sifat ya nisbah tambah sifat di ujungnya. Sudah berkumpul banyak sifat bodohnya, banyak sifat buruknya, tidak kenal baik. Jadi kalau bapak ibu ingin mencari penipu, di situ paling komplit jahiliyah. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah paling profesional. Sekampung perampok semua buka pores. Sekampung. Ada kampung namanya Gifar, tokohnya Jundub bin Junada. Sekampung itu rampok semua isinya. Pemabuk, Allahu Akbar, pemabuk paling sedikit. Pemabuk pemula, bukan profesional. Pemabuk pemula itu paling sedikit 5 kali dalam sehari mabuknya. Jahiliyah. Jadi kalau orang sekarang masih ada yang mabuk, dia telat, dia ketinggalan dan tidak profesional karena masih kalah sama jahiliyah. Kalau sekarang ada perampok, sekarang ada pembegal, dia telat karena ketinggalan sama jahiliyah dan kalah jauh. Kanannya Romawi, menjulang tinggi punya peradaban. Allahu Akbar.
Zaman Romawi sudah ada spa. Sampai sekarang peninggalannya masih bisa didapati. Adik-adik nanti kalau sudah lulus dari sini, ayo keluar belajar. Balik lagi Padang Panjang, amalkan ilmunya. Ada yang kuliah ke Libya, main ke Leptis Magna, seberang dikit ke Itali. Sedikit saja. Hanya naik kapal sedikit $50 sampai Itali. Tapi puncaknya di Leptis Magna itu wilayah Tripoli Libya, ada peninggalan Romawi. Dari patung-patung, perpustakaan lama, ada tempat spa, ada salonnya, ada tempat pesta, masrahiyah, balai seninya, luar biasa dahsyatnya. Sampai sekarang masih ada ribuan tahun yang lalu. Sampai ada sekarang. Dahsyat peradabannya. Yang paling luar biasa, apakah Al-Quran diturunkan di Romawi? Tidak. Di kiri ada Persia. Peradaban, pengetahuan, ilmu kumpul. Imperium Romawi lawan kekaisaran Persia. Diapit dua-duanya. Ini Romawi, ini Persia. Di mana Mekah? Di mana Hijaz? Di mana pusat masyarakat jahiliyah? Tidak di Romawi, tidak di Persia. Di bawah nih. Yang paling dasar. Tidak dikenal oleh peradaban. Tidak punya akses dengan peradaban. Jauh dari kemewahan. Jauh dari keberhasilan. Bawah, rendah. Dan puncak kriminalitas ada di situ. Allah tidak menurunkan tongkatnya Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah jahiliyah. Allah tidak menurunkan mukjizat tangan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Sentuh, masaha, sentuh. Yang disentuh, masihun. Disentuh, sembuh penyakit. Nabi Isa sakit gigi, sentuh, sembuh. Nabi Isa ada yang buta, sentuh, sembuh. Nabi Isa kolera, sentuh, sembuh. Al-Masih. Pokoknya saat itu dokter bangkrut lah. Habis semuanya. Tapi Allah tak berikan mukjizat Nabi Isa. Bukan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang paling dahsyat, diturunkan satu mukjizat yang saat turun mengangkat nilai-nilai jahiliyah itu hilang ke permukaan, habis, naikkan, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, bahkan naik jadi peradaban terhebat di muka bumi. Status jahiliyah ditanggalkan oleh Allah, diganti dengan khairu ummah. Khairu ummah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang pernah lahir di bumi dalam kalangan manusia. Bayangkan, dari status jahiliyah naik status jadi khairu ummah. Maaf ya, yang ngupdate statusnya Allah, bukan manusia. Diupdate oleh Allah dalam Al-Quran. Beda dengan orang masa sekarang, dikit-dikit update. Masya Allah. Padang Panjang macet ya. Klik. Tunggu komen. Dilihat lagi, capek. Besok ujian ya. Klik, update. Ini menarik, yang update Allah. Dulu jahiliyah, sekarang khairu ummah. Khair itu puncak nilai-nilai kebaikan, disebut dengan khair. Ada 5 nama baik dalam Al-Quran. 1 Thayyib, Quran surah 2 ayat 168. 2 Khair, Quran surah ketiga ayat 110. 3 Ma'ruf, Quran surah ketiga ayat 104. 4 Ihsan, Quran surah ke-46 ayat 15. Kelima Salih, Quran surah 7 ayat 189. Tidak pernah disebutkan dengan khair kecuali menunjuk pada sifat-sifat yang mulia. Jadi kalau ada orang jujur, zaman itu setelah turun Al-Quran jadi orang paling jujur. Kalau ada orang sabar, zaman itu jadi yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, zaman itu jadi orang yang paling tawadhu. Tidak ada semuanya kecuali ahli Quran yang diturunkan Al-Quran pada masyarakat itu. Dahsyatnya, sepeninggal Nabi SAW, silakan Anda cek. Semua sahabat yang menyebar ke muka bumi membawa nilai kemajuan, peradaban, dan kesejahteraan dimanapun ia tinggal. Termasuk Nusantara. Maka sekarang kita penting hadirkan. Dan banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran sekarang ini tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Bahkan seperti yang dikhawatirkan Nabi, akan tiba di masa nanti orang-orang berinteraksi dengan Quran hanya interaksi mahjura, kaku interaksinya. Hanya menjadi bacaan, kadang-kadang koleksi, disimpan di ruangan depan, ada yang dimasukkan lemari, begitu dibutuhkan baru diambil. Apa yang diinginkan dalam Al-Quran sampai bisa merubah masyarakat menjadi dahsyat? Turunkan ayat-ayatnya,
turunkan jenisnya. Di situ saya akan kisahkan bagaimana Spanyol bisa maju, bagaimana dibawa ke Nusantara, dan nanti saya akan kisahkan setelah ini kenapa kita bisa mundur, dan itu semua dikembangkan di Barat. Jangan salahkan Baratnya, karena mereka berani mempraktikkan, kita hanya membanggakan teori-teori di masa lalu. Yuk kita lihat pelan-pelan. Saya akan mulai serius sekarang. Ini baru mukaddimah nih.